Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulkarnain, mahasiswa program studi ilmu batik Fakultas Hukum Universitas Jambi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mata kuliah saya, yaitu metode penelitian kuantitatif. Saya akan menjelaskan mengenai populasi penelitian. Populasi penelitian merupakan sekelompok objek yang menjadi sasaran penelitian dan keseluruhan dari objek penelitian yang dapat menjadi sumber data penelitian. Sampel penelitian. Sampel itu merupakan sebuah bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasi. Pada populasi kecil digunakan sampel total, artinya keseluruhan populasi dijadikan sampel. Semakin homogen populasi, semakin besar kemungkinan pengguna sampel dalam jumlah kecil. Pada populasi heterogen, kemungkinan menggunakan sampel besar karena sampel harus dipenuhi oleh wakil-wakil unit populasi. Dalam penelitian terdapat sebuah data. Ada 3 data. Yang pertama, data primer. Data primer ini yakni data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian. Kemudian ada data sekunder, data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang kita butuhkan. Dan yang ketiga, ada data online, data yang diperoleh dari sumber internet. Kemudian dalam pengambilan data ataupun metode pengumpulan data terdapat beberapa cara, yang ini menggunakan angket, metode wawancara, observasi, dokumenter, eksperimental, dan menggunakan penelusuran data online. Ada teknik sampling. Dalam teknik sampling memiliki sebuah alur. Yang pertama, sampel, kemudian ada temuan, kemudian populasi. Mengapa sampling? Populasi besar tidak mungkin seluruh elemen diteliti. Keterbatasan waktu peneliti, biaya, dan sumber daya manusia. Penelitian terhadap sampel bisa lebih reliable daripada terhadap populasi. Misalnya karena elemen sedemikian banyaknya, maka cara akan memunculkan kelelahan fisik dan mental para pemecahnya, sehingga banyak terjadi kekeliruan. Jadi ini merupakan cara mudah ataupun bagaimana untuk membantu kita dalam mencari sebuah data. Kemudian ada subjek, objek, dan responden penelitian. Subjek penelitian yakni anggota populasi yang terdiri dari orang-orang. Kemudian ada objek penelitian, anggota populasi yang terdiri dari benda-benda. Kemudian ada responden, seseorang yang mengetahui dan bertanggung jawab terhadap objek penelitian. Jadi dalam melakukan sebuah penelitian, 3 hal ini mesti terpenuhi. Kemudian pengertian. Populasi atau universi adalah sekelompok orang, kejadian, atau benda yang dijadikan objek penelitian. Jika yang ingin diteliti adalah sikap konsumen terhadap suatu produk tertentu, maka populasinya adalah seluruh konsumen produk tersebut. Elemen atau unsur adalah suatu populasi. Kalau dalam populasi terdapat 30 laporan keuangan, maka setiap laporan keuangan tersebut adalah unsur atau elemen penelitian. Dan terakhir, kerangka sampling adalah daftar yang berisikan setiap elemen populasi yang bisa diambil sebagai sampel. Kemudian ada sumber, teknik pengumpulan data, dan penyajian data. Setelah kita tadi yang pertama menjelaskan apa itu penelitian dan caranya, kemudian bagaimana unsur-unsur yang tergandung, dan yang terakhir sumber, teknik pengumpulan, dan penyajian data. Sumber data. Ketersediaan sumber data adalah salah satu pertimbangan dalam memilih masalah penelitian. Penelitian kuantitatif lebih bersifat explanation, menerangkan dan menjelaskan. Karena itu bersifat masyarakat objek. Penelitian kualitatif bersifat understanding, yakni memahami terhadap fenomena atau gejala sosial karena bersifat yang mengenai masyarakat sebagai subjeknya. Kemudian ada sumber data. Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Apabila penelitian menggunakan kuesioner atau wawancara dalam pengumpulan datanya, maka
Sumber data disebut responden, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan peneliti, baik pertanyaan tertulis maupun lisan. Apabila peneliti menggunakan teknik observasi, maka sumber datanya bisa berupa benda, gerak, atau proses tertentu. Contohnya, penelitian yang mengamati tumbuhnya jagung. Sumber datanya adalah jagung, sedangkan objek penelitian adalah pertumbuhan jagung. Jadi yang dimaksud sumber data dari uraian di atas adalah subjek penelitian di mana data menempel. Data berdasarkan sumbernya. Kan tadi udah dijelaskan juga nih, ada data primer dan data sekunder. Jadi data primer ini data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber data utama. Kemudian data primer disebut juga sebagai data asli atau data baru yang memiliki sifat up to date. Untuk mendapatkan data primer, peneliti harus mengumpulkannya secara langsung. Teknik yang dapat digunakan peneliti untuk mengumpulkan data primer antara lain menggunakan pengujian lab, observasi, wawancara, dan penyebaran konsuler. Kemudian ada data sekunder. Data sekunder yang diperoleh data sekunder atau dikumpulkan oleh peneliti dari berbagai kuesioner yang telah ada peneliti sebagai tangan kedua. Kemudian data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti Biro Pusat Statistik atau BPS, buku, laporan keuangan, laporan perusahaan, jurnal, dan lain. Cukup sekian yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.